kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Beberapa tahun terakhir ini tuh ada perubahan signifikan terhadap permainan mobile di smartphone kita. Beberapa game paling terkenal salah satunya adalah Mobile Legends. Kamu pernah dengar kan tentang game ini? Atau jangan-jangan kamu adalah pemain Mobile Legends juga? Kalau iya, komen dong di bawah siapa hero paling kuat menurut kamu. Karena banyak banget nih yang ingin Elbrana membahas tentang cerita seram Mobile Legends. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan beberapa hero Mobile Legends yang diangkat dari kisah mistis dunia paling terkenal. Misalnya nih, kamu suka dengan pembahasan Mobile Legends, langsung saja like video ini sekarang juga ya. Tembus 10.000 likes, Elbrana janji akan bahas lagi segala misteri di game Mobile Legends. Oh iya, Elbrana ingatkan dulu kalau ini murni konten hiburan. Seluruh bahasan dalam video ini bersumber dari pendapat pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Mobile Legends merupakan sebuah aplikasi permainan smartphone yang dikembangkan oleh studio bernama Muntun dari Shanghai, Tiongkok. Pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2016 dan mendadak menjadi sangat terkenal karena genrenya cocok dengan profil pemain masyarakat Indonesia. Jenis permainan ini adalah MOBA, yakni Multiplayer Online Battle Arena, di mana seorang pemain mengendalikan satu karakter dalam sebuah tim untuk bertarung melawan tim pemain lainnya. Tujuannya adalah menghancurkan struktur utama tim lawan dengan bantuan unit-unit yang dikendalikan oleh komputer. Sama halnya seperti game MOBA lain, di Mobile Legends ada berbagai macam karakter atau hero yang dapat kita pilih sebelum pertandingan dimulai. Tentu saja setiap hero memiliki kekuatan yang bervariasi dan juga masa lalu yang sangat menarik. Kali ini aku akan fokus membahas hero dengan kisah mistis yang terkenal di dunia ya. Yang pertama ada Kadita, seorang wanita cantik yang memiliki kemampuan sihir air super kuat dalam permainan. Perannya adalah sebagai mage dan juga assassin. Walaupun karakter ini agak susah untuk dikendalikan, tapi jangan salah, di tangan yang tepat, Kadita adalah hero yang sangat mematikan. Gimana enggak, salah satu skill dari Kadita mampu menciptakan gelombang tsunami yang menyebar ke segala arah dengan damage yang sangat luar biasa. Setelah Elbrana menyelidikinya lebih lanjut, ternyata Kadita ini adalah penggambaran dari kisah mistis Pulau Jawa bernama Nyi Roro Kidul alias Ratu Laut Selatan. Sebenarnya ada banyak versi dari cerita Nyi Roro Kidul ini. Aku akan bahas yang paling dikenal masyarakat kita ya. Jadi pada abad ke-16, tepatnya di kerajaan Pakuan Pajajaran, ada seorang raja bijaksana yang memimpin bernama Prabu Siliwangi. Anaknya yang paling cantik adalah Dewi Kandita. Dia digadang-gadang akan menjadi ratu menggantikan Prabu Siliwangi. Mengetahui hal ini, selir-selir Prabu menjadi cemburu dan menghasut anak-anaknya yang lain untuk membenci Dewi Kandita. Mereka menggunakan cara licik dengan bantuan dukun saat itu untuk menyantet Dewi Kandita agar mengalami sakit parah. Hal ini pun sukses mereka lakukan hingga membuat Dewi Kandita mengalami penyakit kusta dengan borok di sekujur tubuhnya. Singkat cerita, istri Prabu Siliwangi meninggal dan anaknya Dewi Kandita tidak kunjung sembuh. Sang raja pun tega mengusir putrinya itu karena tidak ada harapan lagi untuk menjadikannya sebagai seorang ratu. Dewi Kandita pun pergi ke pesisir pantai selatan Jawa dengan bersedih hati. Setelah menceburkan dirinya ke laut, dia menjadi sembuh dong dan memiliki kekuatan supranatural untuk balas dendam. Legenda ini sangat merakyat dan diwariskan turun-menurun hingga masyarakat pantai selatan Jawa percaya bahwa Dewi Kandita alias Nyi Roro Kidul merupakan penguasa Laut Selatan. Pantai ini sangat disakralkan dengan berbagai macam aturan agar para turis tidak sembarangan bertingkah laku di lokasi itu.
Jika dilanggar, siap-siap aja mereka akan meninggal tenggelam ditarik oleh pengawal Nyi Roro Kidul masuk ke dalam laut. Penduduk sekitar juga kerap melakukan upacara spiritual untuk menghormati sang ratu sebagai bentuk perlindungan dari bencana alam. Bahkan nih, beberapa hotel di pesisir pantai ada loh yang menyiapkan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul, lengkap dengan lukisan, kasur, dan sesajen bunga kemenyan di dalam kamar hotelnya. Wah, mengerikan sekali. Kesannya benar-benar mistis dan mencekam. Lalu yang kedua ada Alucard. Siapa nih bocil-bocil beban yang suka pakai hero tersebut? Jika pemain salah membangun skill pasif dan item buff dalam pertandingan, bisa dipastikan Alucard akan kurang powerful untuk dapat mengalahkan tim lawan. Dia merupakan hero fighter yang mampu meregenerasi HP saat sedang memberikan damage ke pemain lain. Elbrana baru tahu dong kalau nama Alucard ini dibalik bacanya tuh Dracula. Sama seperti julukannya, hero yang satu ini terinspirasi dari hantu Dracula yang berasal dari benua Eropa. Pada tahun 1987, seorang sastrawan bernama Bram Stoker berhasil membuat sebuah novel berjudul Dracula yang sangat terkenal pada masa itu. Saking terkenalnya sampai diangkat menjadi drama teater dan juga film. Dracula merupakan makhluk mistis yang tinggal di dalam kastil tua, berpakaian selayaknya bangsawan Inggris, berusia ratusan tahun namun sangat lemah dengan sinar matahari. Yang paling ikonik adalah Dracula menyukai darah manusia. Tak heran jika gigi taringnya sangat runcing dan menakutkan karena memang mampu melukai manusia dan menghisap darahnya hingga mereka meninggal. Astaga, ngeri banget. Walaupun Dracula ini adalah karya fiksi, tapi ternyata diadaptasi dari tokoh yang benar-benar ada loh di dunia nyata. Dia adalah Pangeran Vlad ketiga, seorang penguasa paling kejam dari Transilvania pada abad ke-15 silam. Vlad sering melakukan penyiksaan ke rakyat-rakyat kecil serta bangsawan-bangsawan di kerajaannya dengan cara disulah alias menusukkan batang kayu runcing dari belakang hingga menembus ke mulut korban. Gila, psikopat banget. Banyak yang bilang kalau Pangeran Vlad sering makan malam dikelilingi jasad para korbannya, bahkan mencelupkan roti ke sebuah cawan penuh darah untuk dinikmati dengan pengawal-pengawalnya. Wah, ngeri banget ya. Yang ketiga ada hero bernama Alice. Dia merupakan karakter yang dapat menghisap darah sama seperti Alucard, cukup kuat dan Elbrana suka soalnya tuh bisa melakukan teleportasi dengan salah satu skill jarak jauhnya. Perawakannya cantik sekali dengan karakter yang mirip banget dengan iblis jahat, lengkap dengan tanduk dan sayap kelelawarnya. Setelah aku menyelidikinya lebih lanjut, digabungkan nih dengan sifatnya, masa lalu, serta asal-usulnya di dalam game, ternyata hero Alice ini terinspirasi dari makhluk mistis melegenda bernama Succubus. Dia adalah iblis wanita dengan tanduk dan sayap yang kerap melakukan teror pada abad pertengahan di Eropa dengan melakukan hubungan tidak baik pada pria-pria di benua tersebut. Saat malam, Succubus akan datang dalam mimpi maupun dunia nyata lalu merayu pria-pria hingga mereka meninggal. Para pria di Eropa tidak sadar kalau sedang berurusan dengan iblis wanita Succubus. Tahu-tahu saat terbangun di pagi hari, tubuhnya terluka parah. Ada yang kehabisan darah, ada yang kena penyakit jantung karena terlalu lelah, dan lain sebagainya. Itu karena Succubus dipercaya memiliki kemampuan mistis untuk menghisap darah dan juga energi dari pria yang dia kencani semalam sebelumnya. Wah, kekuatannya sama dong seperti Alice di game Mobile Legends yang mampu menghisap HP dari karakter lawan. Dan yang terakhir ada Roger. Dia merupakan hero bertipe marksman dan fighter yang sangat sering dipilih oleh pemain dalam pertandingan. Karakter ini lincah dan kuat serta mampu berubah menjadi serigala yang sangat buas. Sama seperti kemampuannya itu, Elbrana yakin kalau Roger merupakan hero yang terinspirasi dari makhluk mistis bernama werewolf. Dia merupakan manusia setengah serigala yang akan berubah ganas saat bulan purnama tiba. Tubuhnya mengeluarkan bulu yang lebat dengan telinga dan moncong mirip serigala buas. Werewolf akan berkeliling untuk mencari mangsa manusia. Dipercaya
ternyata mereka hidup mengasingkan diri di tengah hutan pada sekitar abad 18 di benua Eropa. Itu karena manusia serigala tidak ingin melukai keluarganya saat bulan purnama muncul. Apabila ada manusia yang terkena gigitan maupun cakaran dari werewolf, secara otomatis korban akan tertular dan menjadi manusia serigala sama seperti yang menggigitnya. Astaga, kasihan banget ya. Yang bikin serem tuh, werewolf kerap meneror warga sekitar hutan dengan mengacak-ngacak rumahnya serta memangsa hewan-hewan ternak milik warga. Benar-benar mirip seperti siluman yang ada di Indonesia. Yah, inilah kisah mistis mengerikan di balik hero Mobile Legends. Gimana nih menurut kamu? Dari keempat hero tadi, mana nih yang paling bikin merinding? Komen ya di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.